Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Medina Zakiat yang biasa dipanggil Mia atau Medina. Tadi sebelumnya udah ya part satunya ya, jadi dibagi dua part. Jadi tadi aku terakhir nanyain passion dari Mbak Dita sama Mbak Aska. Jadi belum nih, kita belum nanyain ke Mbak Kaut. Jadi hari ini topiknya tentang apa? Ngobrol yuknya tentang generasi muda, ilmu pengetahuan, dan masa depan Indonesia. Bentar ya, kita invite dulu Mbak ketiganya. Udah bisa belum ya? Aku juga udah lama nih nggak nyoba IG live yang berbarengan beberapa orang, jadi baru tahu tadi muncul gitu tulisan tidak bisa. Ini, nah udah bisa ya. Tadi maksimal 3, padahal baru berdua tadi. Coba di Udah bisa invite naik? invite lagi semuanya, nggak tahu tadi kayak tiba-tiba kelempar gitu. Iya, Aku soalnya kan nggak pernah IG makanya. live ya, jadi aku nggak tahu apakah memang Aku ada juga udah lama nggak himbauannya nyoba gitu. IG live yang bareng-bareng berapa gitu. Padahal ini ikutan jadi beta testernya ini apa namanya IG live. Jadi ntar bisa jadi masukan nih kalau misalnya kok masih kelempar. Ini aku share dulu ke mbak yang lain ya. Oke, oke, next. Tadi udah nyampe ngomongin tentang passion ya mbak. Sekarang, nah kalau kau gimana? Ini di tampilanmu berdua nggak? Iya, Di tampilanku ini cuma mukaku doang loh. di aku berdua atas bawah gitu. Oh, kalau sekarang sama Mbak Tiga, Mbak Dita bertiga. Di aku masih berdua sih mungkin. Oh, ini sudah bertiga. Memang tergantung Oke, ini koneksinya sih. tampilanku masih Memang aku bertiga. sendiri, tapi nggak apa-apa, so must go on. Dulu ntar di apa namanya, tapi nggak gelap kan ya? Tadi soalnya Nggak kok, aman, aman. Di aku aman. Tapi sekarang suaranya Mai keputus ya. Ini dari aku atau dari yang lain? Kayaknya terputus deh. Sudah enggak? dah. Oke, iya barusan nge-share ke ini ke mana namanya? Ke Mbak Aska karena nggak bisa ke grup karena si Mbak Aska nggak bisa join tiba-tiba off juga, ntar kali join lagi. Ya, sekarang ke Mbak Kaut ya. Gimana nih Kaut? Emang dari awal udah niatnya ngambil bidang yang terkait komputer-komputer karena suka ngoprek atau sebenarnya Iya, iya. cita-citanya lain gitu, passionnya dulu beda, gimana tuh bisa diceritain dikit? Oke. Kalau passion sih emang pengennya sih emang jadi kayak apa sih namanya ya, researcher gitu ya. Passion tuh kayak jadi peneliti gitu. Tapi peneliti di bidang IT ya, kayak bikin apa namanya, karena menurut menurut saya dulu tuh kayak terima pelajaran komputer kan waktu pertama kali itu waktu di SMP, SMA itu kok kayak menarik banget ya, kita bisa bikin sesuatu dari kumpulan program-program yang kita tulis tuh bisa menjadi sesuatu begitu ya. Terus semakin berkembang pas kuliah ternyata oh, penjurusan tuh nggak cuma programming aja, ternyata banyak hal. Dan ketemulah sama salah satu dosen yang kemarin baru aja meninggal tuh ya, mengajarkan saya tentang cyber security gitu, bahwa ada yang hal yang menarik lah, saya ini menarik nih kalau aku ambil apa namanya, aku telusurin nih. Dan ternyata memang kan waktu itu dan mungkin sampai sekarang juga jumlah apa namanya ya, peneliti di bidang keamanan informasi itu masih terbatas banget gitu ya. Terutama yang perempuan gitu. Nah, jadi padahal banyak sekali yang bisa kita apa namanya ya, kita sharing knowledge di situ, karena kan pemakaian aja ini udah lumayan apa ya namanya, lumayan masif. Nah, sekarang jadi di komunitas itu tuh kita bikin materi-materi yang bisa kita sharing gitu ya, sharingable ke ibu-ibu gitu ya, sebagai sebagai ratunya rumah tangga, bisa kalau dia dapat ilmu tentang keamanan informasi, dia bisa mengajarkan anak-anaknya gitu kan, bisa mengajarkan tetangganya begitu. Jadi bagaimana tentang keamanan informasi di kehidupan sehari-hari, karena kan nggak jauh ya dari sosial media, dari e-commerce yang mereka pakai, dari perangkat-perangkat elektronik yang mereka gunakan, terutama pengguna-pengguna smartphone juga kan. Jadi ya sekarang kita coba bikin materi-materi terkait hal tersebut gitu. Itu passion apa namanya ya, mungkin sedikit apa namanya ya, kontribusi yang bisa kita kembalikan ke masyarakat gitu. Untuk kalau yang besarnya ya di apa namanya, di organisasi, di kantor ya, kita coba bikin pelatihan-pelatihan, training-training untuk mahasiswa, terus pelaku-pelaku UKM gitu ya.
kemudian untuk pekerja-pekerja di sektor kesehatan terkait hal tersebut. Jadi kita sekarang mulai banyak mengajarkan cyber security di berbagai kategori. Dari mulai anak kemarin kita ke anak SMP dan anak SMA. Gitu juga ada lagi yang ke pelaku UMKM, kemudian sektor kesehatan dan juga banyak banyak kategori lainnya. Begitu sih Kak Mei. Jadi memang habis dulu di Kominfo sekarang kan memang tanggung jawab responsibility-nya di BSSN, tetapi kita sebagai Kominfo juga penyelenggara trainingnya. Jadi kita mengembangkan kurikulum-kurikulum bekerja sama dengan berbagai vendor begitu ya, berbagai industri, sektor industri untuk bisa membangun materi-materi yang lebih relevan gitu, yang lebih bermanfaat. Gitu sih. Mbak Aska kayaknya ada masalah ya, gambarnya nggak bisa join ya? Udah, oke. Apa tadi ya? Oke, akan udah ya. Ketiga-tiganya udah sharing tentang fashion. Nah, aku juga mungkin kalau ini kan kebanyakan yang kayaknya terkait dengan kalau Mbak pada bidangnya itu bidang ilmu pasti ya. Aku terakhir belajar ilmu pasti pas SMA. Habis itu nggak berkecimpung lagi dengan IPA-IPAan. Padahal dulu suka matematika juga sih, tapi matematika itu lebih ke logiknya aja ya, bukan hitung-hitungannya karena aku nggak suka akuntansi. Nah ini makanya pas 2009 sempat ngadain, mungkin ntar teman-teman bisa ikut kolaborasi kalau mau ikut-ikut sharing di forum belajar kreatif. Tapi kalau sekarang ini targetnya per tahun mungkin cuma sekali sharing session. Karena kan kalau dulu kan masih jarang ya knowledge sharing ya, sekarang di mana-mana udah banyak. Nah jadi eh, lagi pula juga udah teman-temannya udah banyak kan jadi praktisi, jadi sekali-sekali aja. Sama aku juga dulu 2020 sempat nginisiasiin bukuku community Indonesia Community. Itu juga bukan minjem buku bisa juga, beri buku juga bisa, jual buku juga, tapi rata-rata semuanya yang udah digunakan seperti itu. Nah, oke. Ini udah semuanya, udah sharing tentang passionnya. Kalau aku memang passionnya biar sama ya, biar host juga sharing nih. Passion sebenarnya utamanya di 3 bidang itu sih, apa namanya, kreativitas, pembelajaran, sama inovasi. Jadi inovasinya lebih ke suatu hal yang baru sih, kayak gitu. Aplikasi dan semuanya. Nah, oke. Sekarang aku pengen nanya dikit nih pendapatnya Mbak-Mbak. Karena yang aku tahu kan berkecimpung membelajarkan youth ya, tiga-tiganya. Uh, Baik itu Mbak Dita, pernah juga ya membelajarkan para calon guru, ya kan, di kampusnya. Habis itu Mbak Aska juga ya, tapi concern lebih ke youth perempuan dan kebanyakan di luar negeri atau di dalam negeri nih. Sama kalau Mbak Kak Ut juga pernah jadi dosen kan. Nah, kebanyakan kan itu anak-anak muda. Nah, apa sih tantangannya dalam membelajarkan generasi muda menurut Mbak-Mbak? Silakan, siapa duluan yang mau jawab? Silakan Mbak Dita. Apa ya tantangannya? Kalau buat saya sih, ya, intinya sih buat saya ya, kalau mengajak teman-teman belajar itu sama aja sih, mau generasi muda, mau generasi tua gitu, eh, nggak ngaruh sih sebenarnya sama aja. Pertama, memang apa ya, kita istilahnya apa namanya ya? Pertama yang pasti mereka harus tertarik dulu kan. Kita apa namanya, mereka harus tertarik gitu. Kedua, prosesnya itu memang proses yang melibatkan generasi muda gitu. Aku rasa sebenarnya itu prinsip ketika kita membelajarkan siapapun ya. Jadi pertama mulai dari mana mereka berada, start from where they are gitu ya. Lalu kedua adalah apa namanya, pastikan bahwa prosesnya bermakna gitu buat siapapun yang sedang belajar itu. Jadi apa yang mereka pelajari itu hal yang bermakna buat mereka. Mereka merasa itu relevan gitu ya. Dan ketiga mungkin juga apa namanya ya, yang penting itu adalah mereka punya bayangan gitu ya dengan belajar ini nih, apa sih
membuka mereka terhadap hal-hal baru gitu ya. Jadi wawasan-wawasan baru, membuka pemikiran mereka sehingga mereka tiba-tiba punya gagasan-gagasan lain gitu ya untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Nah, intinya sih itu. Jadi pertama bisa nggak kita tahu apa yang jadi minat mereka, mereka sebaiknya mulai dari mananya. Kedua, bisa nggak kita membuat proses pembelajaran itu jadi bermakna. Yang ketiga adalah visinya ke depan gitu ya. Bisa nggak kita apa namanya mengajak generasi muda ini untuk kemudian membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tadinya tidak terpikirkan. Seperti itu sih. Setuju sih sama Mbak Dita ya. Memang kalau pendekatan mungkin sama belajar ya memang dari dulu sampai sekarang beda. Cuma memang kalau di yang saya pernah apa namanya alami gitu ya, mereka juga sering menyampaikan bahwa sekarang tuh level of distraction-nya tuh tinggi gitu ya, besar gitu. Jadi makanya kita kalau membuat pembelajaran kurikulum tuh apa namanya materi pembelajaran itu ada yang sama. Sekarang kita juga ada preferensinya tadi seperti yang Mbak Dita bilang, kita tahu mana yang mereka suka, apakah bentuknya sama learning style mereka begitu ya. Jadi mereka punya opsi-opsi materi pembelajaran yang sesuai dengan daya belajarnya mereka. Itu mungkin juga apa namanya membantu. Sama itu sih mungkin juga kan Mbak Dita atau Mbak Aska merasakan bagaimana kalau anak-anak sekarang tuh belajar tuh kadang diganggu sama notifikasi atau iklan apa ya, pokoknya karena tetap sambungan internet. Bedanya sama zaman kita dulu, kita belajar di kelas nggak bawa HP ya, jam istirahat kita manfaatkan buat main atau buat ngobrol. Beda dengan anak zaman sekarang, namanya challenge-nya di situ. Jadi untuk apa namanya apa namanya bisa mengabaikan dari level of distraction yang mereka itu sih Mai paling yang apa namanya yang terasa juga menantang buat kita sebagai penyusun kurikulum itu, kurikulum pembelajaran training gitu ya. Bagaimana kalau anak-anak ini bisa termaintain fokusnya dari itu dan menghilangkan dari level of distraction. Jadi paling rule di kelasnya kalau kita tatap muka ya, mungkin kalau kelasnya luring gitu, karena pelatihan kita kan ada yang sifatnya daring, ada yang sifatnya luring. Nah kalau yang sifatnya apa namanya tatap muka itu agak lebih mudah kita menjaga fokusnya, karena kan ketika mereka mulai pelatihan handphone bisa kita apa namanya maintain gitu ya, dikumpulkan atau dimatikan atau di silent. Tapi ketika mereka luring, memaksa ke mereka untuk menyalakan video aja agak sulit gitu kan. Jadi itu sih challenge kita di teknologi ini gitu. Mungkin Mbak Aska ada cerita yang lain. Ya, terima kasih Mbak Dita, Mbak Kaut. Jadi kurang lebih mungkin saya setuju ya. Yang paling penting itu adalah minat. Kita tahu minat generasi muda itu apa. Karena waktu itu saya sempat ikut sebagai salah satu apa ya, aktivis di komunitas Books for Care. Jadi mungkin sekitar tahun 2017 atau 2018 saya sempat ngajar di salah satu sekolah swasta di Depok, yaitu sekolah apa namanya master ya, Masjid Terminal di Depok waktu itu. Dan kita memang saya dengan dua teman saya di komunitas Books for Care itu mengajar untuk ekstrakurikuler menulis kreatif. Dan dari sekitar 50 anak yang memang waktu itu kelas 2 SMK kalau nggak salah, kita awalnya memang niatan kita untuk mensosialisasikan kegiatan menulis kepada adik-adik di sekolah tersebut. Cuman ternyata mungkin salah strategi atau seperti apa. Jadi kesannya kita memaksakan anak-anak untuk bisa menulis. Padahal pada saat saya beberapa minggu atau beberapa kali mengisi kegiatan tersebut, ternyata minat membacanya itu saja rendah gitu ya Mbak Mei. Minat membacanya saja rendah. Kemudian kalau minat membacanya itu rendah, bagaimana kita berekspektasi teman-teman atau adik-adik ini mau menulis gitu kan. Meskipun ada beberapa adik-adik yang kita tutorkan waktu itu punya bakat menulis yang luar biasa. Jadi ada sekitar 10
sepuluhan anak-anak dari 50 anak-anak itu yang memang pada saat kita berikan materi, kemudian kita kasih tugas, kita cek hasil tugas tersebut, mereka punya kemampuan menulis yang luar biasa. Dan pada saat kita mengetahui kemampuan mereka, memang pada saat kita tanya, mereka suka membaca gitu. Tapi kan tidak sebagian besar anak-anak tersebut suka membaca. Ada yang mungkin prefernya ke olahraga atau mungkin kegiatan lain yang lebih menarik bagi mereka. Jadi buat saya mungkin tantangan terbesarnya adalah mengetahui minat dan mungkin bakat dari generasi muda tersebut, apa yang bisa kita bina, dan memang tidak bisa memaksakan sepenuhnya anak-anak tersebut untuk mau minimal membaca ataupun menulis, karena masing-masing punya hobi masing-masing. Jadi saya kira itu sih sama mengetahui minatnya apa, kemudian yang paling penting adalah kita sebagai pengajar ataupun tutor itu harus lebih kreatif dalam mengemas satu proyek ataupun satu kegiatan supaya anak-anak ini tidak hanya tertarik tapi terlibat secara aktif. Dan penggunaan sosial media dan juga mungkin sekarang lebih gampang ya kita mau sharing informasi kegiatan kreatif itu bisa dengan format yang sangat-sangat beragam gitu, dan kita bisa menjangkau target kita juga lebih luas dan lebih banyak. Saya pikir sih yang paling utama itu sih, mengetahui minatnya dan arahkan sesuai dengan minat tersebut. Dan mungkin kalaupun misalnya mereka tidak tertarik dengan, ataupun mereka tidak punya hobi menulis, tapi minimal mereka melihat aktivitas membaca dan aktivitas menulis itu sebagai sesuatu kegiatan yang fun. Dan mereka bisa banyak mengambil manfaat. Seperti saya pribadi mendapatkan banyak sekali manfaat dengan menulis, karena saya mendapatkan kesempatan untuk healing di aktivitas menulis. Jadi dengan manfaat tersebut dan kita bisa sharing kepada teman-teman, kepada adik-adik, manfaatnya ini loh, dan kalian itu benar-benar bisa merasakan aktivitas tersebut memberikan kontribusi untuk mengembangkan kepribadian mereka lebih baik ke depan. Saya kira itu sih, Mbak Mei. Oke. Nah, tadi kamu tuh udah soundnya. Aku tadi maaf ya, ada gangguan dikit. Nah itu apa ya tadi ya, oh ya ini ya ada atau teman-teman atau kakak-kakak yang mau nanya, tinggal ini ya ketika dia pertanyaannya di bawah nanti dibacain, jadi nggak harus nunggu sesi pertanyaan karena takutnya ntar nggak sempet, jadi langsung aja kalau ada yang nanya langsung typing, ntar di sela-sela ngobrol-ngobrol gini tak bacain kayak gitu. Oke, terus tadi aku mau nanya apa ya? Oh iya, kan tadi kan topiknya terkait dengan masa depan Indonesia juga ya. Nah, bedanya nih, mungkin ini lebih ke Mbak Aska dulu ya. Mbak Aska kan udah sering ajarin juga nih teman-teman youth, khususnya youth women youth di luar negeri ya, beberapa kali kan. Nah, itu bedanya apa tuh? Maksudnya dari segi mungkin cara mereka belajar atau cara Mbak Aska memfasilitasi seperti gimana tuh? Bisa dijelaskan dikit? Ya. Jadi yang salah satu pengalaman menarik yang sempat saya alami kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu, ya, saya sempat jadi guest speaker di salah satu komunitas menulis di Singapura, yang komunitas tenaga kerja wanita di Singapura yang berasal dari Southeast Asia, jadi dari Asia Tenggara. Dan para tenaga kerja wanita tersebut sangat aktif sekali dalam melaksanakan kegiatan literasi di Singapura. Jadi pada saat saya melihat, mohon maaf, mungkin dari tingkat pendidikan mereka mungkin kurang beruntung daripada kita yang mungkin bisa mengenyam pendidikan S1, S2, kemudian mungkin akses literasi pada saat mereka dulu sebelum bekerja, sebelum berkarir sebagai tenaga kerja wanita di Singapura itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi minat mereka dalam belajar, beraktivitas, kemudian berorganisasi, dan juga men-share informasi yang terkait dengan menulis kreatif, kemudian menulis puisi, menulis cerpen dan segala macam itu sangat tinggi. Dan itu yang kadang-kadang saya suka sedikit iri dengan komunitas yang ada di luar negeri, komunitas menulis yang ada di luar negeri.
Meskipun sebenarnya di Indonesia banyak juga sih beberapa komunitas menulis yang memang apa namanya kita bisa ikuti. Cuman saya juga pernah ikut di forum apa Lingkar Pena beberapa tahun, tapi saya melihat makin ke sini minat anak muda terhadap kegiatan literasi itu sangat minim. Jadi mereka tidak terlalu tertarik dan seperti saya bilang tadi, jadi minat mereka terhadap kegiatan literasi itu tidak terlalu tinggi gitu kan. Jadi aktivitas di komunitasnya pun juga terkesan monoton dan tidak membuat kita itu semakin tertarik untuk bisa aktif berinteraksi ataupun melakukan kegiatan di situ. Nah, ini yang mungkin perlu atau menjadi PR dari kita semua sebagai penggiat literasi di Indonesia ataupun penggiat pendidikan di Indonesia, bahwasannya sangat penting untuk bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas penulis baik itu lokal maupun internasional, dan juga sekarang udah eranya kolaborasi ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu sendiri itu kan agak berat, tapi dengan menjalin pertemanan, kemudian punya banyak jaringan, kemudian aktif di komunitas menulis tersebut, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menarik banyak peserta ataupun peminat dari luar, baik itu organisasi wanita maupun menulis ataupun organisasi lain-lain untuk ikut berkolaborasi dan berkontribusi. Jadi saya pikir mungkin itu ya. Jadi saya sangat-sangat iri dengan apa namanya semangat teman-teman penulis di komunitas kepenulisan di Singapura tersebut kurang lebih. Dan secara general juga di luar seperti itu, Mbak. Mereka sangat aktif. Kalau di Indonesia saya melihat kurang kreativitas dalam melaksanakan kegiatan literasi sih. Kalau menurut saya itu sih dari pengalaman. Ya, nah aku pindah ke Mbak Dita dulu ya. Mbak Dita, aku sebenarnya jujur ya, belum baca bukunya, tapi tertarik dengan judulnya tuh. Nah, gimana bisa diceritain dikit nggak yang tentang bukunya yang terbaru itu? Terus kalau boleh share, ada nggak apa ya pesan dari ayahanda Mbak dulu tuh terkait dengan dunia pendidikan, mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman gitu. Dan kaitannya pendidikan sama ekonomi. Nah itu silakan Mbak Dita mungkin bisa share tentang itu. Saya nggak tertarik ekonomi sama sekali, Mbak. Oh enggak ya? Oh dikirain. Tertarik sama sekali. Dong, Memang ya? bukan bidangnya. Oh, Memang bukan bidangnya. Apa namanya? Gitu. Iya, sama sekali bukan bidangnya. Tetapi kalau tentang buku, murid guru posting berdiri, murid update berlari itu adalah sebenarnya buku kedua saya bersama Pak Sumardianta. Yang pertama, sebelumnya kan saya sudah pernah menulis buku lain, yaitu apa namanya, Mendidik Pemenang Bukan Pecundang gitu ya, sama Pak Sumardianta juga. Dan sebenarnya ada beberapa buku lain ya, termasuk buku Hitam Ujian Nasional. Lalu tahun lalu saya terbitin buku ada bersama teman-teman Universitas Negeri Semarang tentang kebijakan pendidikan. Ada buku tentang sharing best practices juga di bidang pendidikan. Terus juga ada buku tentang belajar matematika juga pernah. Tentang apa namanya prinsip-prinsip pengajar matematika itu juga pernah. Jadi ada beberapa buku gitu ya. Jadi saya juga lupa ini yang keberapa gitu ya. Nggak banyak sih tapi ada. Nah, itu sebenarnya hanya kumpulan tulisan saya di blog yang kemudian sama Pak Sumardianta diolah ulang, terus dia juga tambahkan tulisan. Jadi ceritanya saya ini temenan sama seorang penulis namanya Pak J. Sumardianta dari Jogja gitu ya. Dia penulis dulu sangat terkenal ya. Banyak dia termasuk. Lalu saya ini sama dia itu saya juga suka nulis, tapi nulisnya di blog gitu ya. Nah, biasa nebeng gitu ya, dia di Twitternya suka saya tag dengan tulisan saya gitu ya. Jadi saya nebeng, ini tulisan saya nih gitu. Dia ternyata baca dan dia tertarik gitu ya. Jadi suatu hari dia datang ke Jakarta, ada acara di UNJ, lalu ngajak saya ketemu, dan pas saya ketemu dia mengajak saya menulis bersama ya. Kebetulan saya sudah ada kumpulan tulisan di blog dan suami saya editor, jadi udah sempet di-compile gitu sama suami saya gitu, dikirim ke dia. Lalu dia karena
sudah sangat baik, dia tahu bagaimana caranya nambahin lead-nya, bikin judulnya jadi lebih menarik, lalu dia tambahkan tulisan-tulisan dia juga, sehingga itu akhirnya jadi buku bersama. Jadi saya rasa saya nggak bisa melakukan itu salah satunya memang karena ada Pak Sumardianta yang memang istilahnya dia tuh nggak mau terkenal sendiri ceritanya. Jadi memang di zaman itu dia udah jadi penulis terkenal dan dia bilang sejak pertama kali berkolaborasi